Pemirsa, janji-janji politik di zaman sekarang ini mudah untuk kita putar ulang kembali. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat kembali rekaman pada saat kampanye atau debat calon presiden dan calon wakil presiden yang juga diikuti oleh kala itu calon presiden Joko Widodo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu janji dari Joko Widodo kalau nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita flashback sejenak dengan tayangan yang berikut ini. Saya persilakan Bapak Yusuf Kalla. Terima kasih Bapak Jokowi dan para hadirin sebangsa dan tanah air. Kita bicara tentang kepastian hukum. Negara kita adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia. Karena manusialah yang diperlakukan kepastian hukum itu. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada di antara kita kepastian hukum. Itulah, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Banyak hal beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan. Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan daripada kita semua, khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin apabila ingin melaksanakan hukum, pemimpinnya terlebih dahulu melaksanakan hukum dengan betul. Apabila pemimpinnya ingin melaksanakan pemimpin, itu pula tidak mungkin sebaliknya. Itu dan ketaatannya kepada institusi. Sekarang ini masyarakat berkurang trustnya kepada institusi hukum. Karena itu institusi hukum harus kita perkuat dengan baik. KPK sebagai unsur yang kuat untuk menjaga negara dari korupsi harus diperkuat. Jangan penyidiknya hanya 60 dan sebagainya. Harus diperkuat stafnya, harus diperkuat disiplinnya, harus diperkuat anggarannya. Begitu juga unsur hukum penegak hukum yang lain, polisi, jaksa harus sinkron dengan semua itu. Tanpa polisi, jaksa yang kuat, tidak mungkin kita menetapkan kepastian hukum. DPR yang baik, yang harus menata hukum itu, harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Saya mungkin harus tanya ke Pak JK ya soal ini ya, bukan ke Pak Jokowi ya. Gimana Anda melihatnya, Bung Ilham? Ya, begini, kira-kira 10 tahun yang udah cukup lama kita berusaha melawan korupsi, dan menurut penelitian TI ya, kita baru saja menyelesaikan scorecard hukum dan kebijakan di Indonesia, salah satunya terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, di situ kita menemukan bahwa sesungguhnya dari segi instrumen hukum kita sudah cukup banyak yang bisa menjadi perangkat untuk menjerat dan kemudian mencegah korupsi. Di pihak yang lain juga kita mengetahui kita sudah memiliki strategi nasional pemberantasan korupsi yang berjangka menengah dan juga jangka panjang. Yang paling penting kemudian kita memiliki modal besar, yaitu dukungan masyarakat sipil dan juga KPK. Persoalannya adalah untuk menggerakkan upaya melawan korupsi di keseluruhan kementerian dan lembaga yang dibutuhkan lebih dari sekedar itu. Yeah. Yang kita butuhkan juga adalah bagaimana kepemimpinan politik di dalam melawan korupsi. Keteladanan. Keteladanan salah satunya. Dalam kasus yang berkembang saat ini yang kita persoalkan adalah apabila penegak hukum ingin memberantas korupsi secara substansial dalam pengertian memberi efek yang betul-betul menyebar dan juga ditegakkan secara betul-betul konsekuen ya penegakan hukumnya, maka sesungguhnya aparat penegak hukumnya sendiri juga harus bersih. Dan itu pengalaman di Georgia, itu pengalaman di Hong Kong dan juga di Korea Selatan, itu yang mereka lakukan. Nah, tapi di Hong Kong prosesnya lumayan berat dan lama ya waktu itu ya. Ya, itu harga yang harus kita bayar. Diadopsi hal seperti itu di Republik kita. Itu yang harga yang harus kita bayar. Dan itu membutuhkan satu keputusan politik dari pemimpin politik di negara ini. Jangan-jangan harga yang harus kita bayar juga adalah cicak buaya versi berikutnya? Tidak perlu menurut saya. Tidak perlu. Maksud saya yang paling penting adalah menunjukkan sikap yang tegas dari presiden. Cecak buaya kan berkembang dan dibiarkan begitu saja sampai kemudian akhirnya
ada sikap dari Presiden SBY saat Iya, itu. iya. Nah, kita tidak ingin itu terjadi berlama-lama. Tapi apakah Anda tidak melihat bahwa sebenarnya Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan kesempatan bagi publik ini semacam test the water gitu kan untuk melihat reaksi publik seperti apa, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Magnitude dari persoalannya begitu besar begitu ya. Tidak gampang memberikan tes kepada publik dengan magnitude yang sedemikian besar karena memilih seorang kepala kepolisian Republik Indonesia memiliki taruhan yang besar pada penegakan hukum, bukan hanya soal memberantas korupsi tetapi juga yang lain, illegal logging, pencucian uang dan seterusnya. Nah, saya berpikir bahwa kita tidak perlu membayar terlalu mahal dengan adanya misalnya pertentangan yang berlarut-larut. Caranya adalah dengan memberikan keputusan yang cepat dari pihak presiden. DPR sudah selesai. Ya. Bola sekarang di tangan presiden. Di tangan presiden. Memang saat ini istilahnya Windowsnya semakin kecil ya, mengecil ya. Tapi itu adalah suatu titik kritis bagi Jokowi dan juga kepada publik, bagi publik, yaitu bagi publik untuk meneruskan dukungan kepada Jokowi atau menarik dukungan dari Jokowi karena sangat terkait dengan aspirasi publik yang saat ini sangat menderita atau paling menderita akibat persoalan korupsi. Ya, Anda mengatakan publik sekarang dalam kondisi menderita gitu kan? Ya. Tapi mungkin wakil rakyat kita di DPR punya pendapat yang berbeda terkait dengan kata penderitaan yang Anda pinjam tadi. Saya akan coba dulu tanya kepada salah seorang anggota DPR Komisi 3 dari fraksi PD Perjuangan, Henry Yosudiningrat, yang bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Henry. Selamat malam, saya bukan di Komisi 3, saya di... Oh iya, baik. Pak Henry, terkait dengan pencalonan Kapolri sendiri, komentar Anda dari PD Perjuangan. Pak Henry? Pak Henry? Ya, pemirsa, kami masih mencoba menghubungi Henry Yosudiningrat dari fraksi PD Perjuangan melalui sambungan telepon. Ya, sepertinya sambungan telepon kita sedang terputus. Mudah-mudahan tidak terputus juga komunikasi politik antara presiden dengan parlemen dan khususnya kepada konstituennya gitu kan. Ya. Anda membacanya, apakah presiden sedang menunggu momentum yang tepat sebelum mengambil sikap? Well, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Tetapi itu yang sesungguhnya kita tidak inginkan dari kepemimpinan politik saat ini. Kita ingin seperti slogannya bekerja cepat gitu ya. Kita ingin agar ini Jokowi... kan sudah cepat, prosesnya sudah cukup cepat gitu kan. Dalam waktu sehari, tahu-tahu sudah dikirim ke DPR gitu kan. Iya, tapi menimbulkan krisis yang begitu tereskalasi dengan jangan-jangan badainya juga cepat berlalu gitu kan. Kira-kira ya, seperti mudah-mudahan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu berlama-lama begitu ya. Artinya presiden ya kita harapkan tidak berlama-lama untuk mengambil keputusan. Jadi begitu apakah nanti malam, entah besok, dia bisa menjelaskan apa langkah berikutnya yang akan dia lakukan. Kan itu yang ditunggu oleh publik ya. Kita tentu tidak ingin ini terjadi proses yang membiarkan misalnya melanjutkan proses pelantikan padahal ada sesuatu yang dulu tidak masuk ke dalam ranah pertimbangan saat ini sudah harus menjadi pertimbangan, yaitu menjadi status tersangka begitu. Iya, iya. Kita akan coba kembali minta pendapat dari anggota DPR fraksi PD Perjuangan Henry Yosudiningrat. Mudah-mudahan sudah bisa tersambung. Pak Henry sudah bersama kami? Iya, oke. Pak Henry, silakan. Bersama saya juga ada Ilham Sainong dari Transparency International Indonesia terkait pro kontra DPR tetap menyetujui pencalonan Budi Gunawan. Iya. Komentar Anda, Pak Henry? Ya, saya tiba-tiba dihubungi kaitannya pro kontra itu, terus apa? Pertanyaan ke saya itu apa? Oke, maksud saya sikap Anda sendiri dari PD Perjuangan, apakah sudah final seperti itu? Pertama begini, Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menunjuk ya, atau untuk memilih seseorang yang akan diangkatnya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, Presiden meminta persetujuan dari DPR.
Nah, dalam rangka memenuhi perintah undang-undang, Presiden telah meminta persetujuan DPR melalui surat. Nah, atas surat itu oleh DPR ditugaskan Komisi 3 untuk melakukan penelitian, selanjutnya memberikan persetujuan atau tidak, atau memberikan pendapat. Nah, setelah itu Komisi 3 melakukan fit and proper test. Dari hasil fit and proper test, maka Komisi 3 berpandangan dari berbagai macam kondisi, kemudian alasan-alasan, maka dianggap bahwa Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan fit dan proper untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana sudah diputuskan oleh rapat paripurna tadi pagi. Nah, oleh karena itu DPR RI memberitahukan kepada Presiden dalam hal ini memberikan persetujuan. Nah, sudah barang tentu setelah ini akan diikuti oleh pelantikan oleh Presiden terhadap Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu aja. Pak Henry, apakah status tersangka tetap membuat seseorang dianggap fit dan proper? Status tersangka itu kita harus kembalikan pertama pada azas hukum, azas praduga tak bersalah. Yang artinya setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang itu bersalah dan putusan itu sudah punya kekuatan hukum tetap. Nah, khusus mengenai hal ini memang menimbulkan berbagai macam penafsiran atau satu keadaan yang sangat-sangat istimewa, di mana seorang yang diduga katanya telah menerima gratifikasi sekian tahun yang lalu dan sudah dilakukan penelusuran, penelitian, penyelidikan oleh KPK. Kemudian pada waktu Presiden menerima usulan nama itu juga dari Kompolnas, kemudian Presiden juga serta dengan satu surat yang menyatakan bahwa mengenai hal itu sudah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Negara RI, oleh satu institusi penegak hukum, institusi penyidik yang besar yang ada sejak adanya Republik ini, yang artinya kredibilitasnya juga harus kita hormati, ya, institusinya, yang menyatakan bahwa hal itu tidak ditemukan adanya tindak pidana gratifikasi terhadap yang bersangkutan. Ya. Kemudian tidak ada hal-hal lain yang menunjukkan bahwa saudara Budi Gunawan ini terlibat dalam satu tindak pidana. Oleh karena itu menjadi alasan Presiden dengan menelusuri hal-hal yang lain. Kemudian tiba-tiba ya setelah diusulkan oleh Presiden dan setelah meminta persetujuan dari DPR, saat-saat DPR sedang melakukan fit and proper test meskipun belum dibuka sidang rapat komisi, tetapi anggota DPR Komisi 3 sudah melakukan penelusuran ke rumahnya dan sebagainya, muncullah penetapan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini juga dikaji oleh Komisi 3 dan oleh para ahli hukum dan oleh para anggota DPR RI. Ada apa di balik penetapan ini? Yang dikatakan terdapat dua bukti yang cukup, ya. Bukti yang mana? Ya, kalau dikatakan bukti yang cukup itu khusus kasus ini tentunya ada bukti berupa keterangan saksi, ya. Saksi yang mana? Saksi pun belum. Dan harus transparan itu. Kalau dikatakan gratifikasi sudah barang tentu ada yang memberi, ada pemberi. Nah, siapa pemberi? Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Dan kapan ditemukan? Kalau baru ditemukan 2 hari yang lalu misalnya, lalu selama ini KPK ngapain? Kan gitu. Kalau sudah ditemukan sejak dulu, kenapa tidak ditentukan sebagai tersangka sejak dulu? Nah, kita melihat juga bagaimana KPK menetapkan Surya Dharma Ali sebagai tersangka, kemudian tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Kemudian menetapkan Hadi Purnomo, ya, di ulang tahunnya ke-70, kemudian saat pensiun diberi hadiah itu. Nah, kita melihat dari hal-hal itu kembali pada azas praduga tak bersalah dan tidak ada satu halangan bagi Presiden untuk bagi DPR untuk melanjutkan fit and proper test dan bagi Presiden untuk mengangkatnya, gitu. Pak Henry, dari statement Anda tadi, apakah Anda sebenarnya meragukan integritas KPK? Saya tidak mengatakan demikian, tapi dampaknya saya khawatir masyarakat akan mempunyai satu persepsi bahwa dalam hal ini KPK sudah berpolitik. Ya. Terlebih lagi kalau kita lihat dari undang-undang tentang KPK, bahwa KPK itu komisionernya ada 5. Ya, kemudian
dan 5 orang komisioner ini mereka melakukan tugasnya. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak Henry. Secara kolektif kolegial, bukan baik bersama-sama pun masih sendiri. Nah, ketika ada 4 orang komisioner sekarang ini, artinya KPK tidak boleh mengambil satu langkah atau keputusan atau kebijakan yang sifat represif ya. Artinya penetapan sebagai tersangka oleh 4 orang komisioner ini pun menjadi tidak sah karena ya menurut hukum. Gitu. Oke, baik. Pak Jadi Henry, banyak hal-hal lain juga yang harus kita lihat. Jadi tidak dengan karena penetapan sebagai tersangka terhadap seorang yang sudah diajukan oleh Presiden, lantas kewibawaan kepresidenan, kewibawaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat pun akan terkoyak atau terinjak begitu saja ya. Bahkan ini sudah menjadi sebuah kewibawaan negara ya, dengan tidak mengurangi hormat saya terhadap kewenangan yang ada pada KPK. ya, baik. Pak Henry tetap bersama kami, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.